Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al nafsi mutmainatan tu'milu biliqa'ik wa takna bi'ataik wa tardha biqada'ik. Allahumma ya man biyadihi magaridul umur kulliha wa ilahi yarjul amru kulluh ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Man lam tu'izzahu taqwa fala izzalah wa man syahida ad-du'fa min nafsihi nalal istiqamah wa man ghalabathu shiddatu syahwa lid dunya lazimathu al-ubudiyatu li ahliha wa man radhiya bil gunu zala anhul khudu. Masih di dalam hikmahnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, man lam tu'izzuhu taqwa, siapa orang yang tidak menjadi mulia dengan ketakwaan, fala izzalah, maka ia tidak bakal menjadi mulia. Jadi kalau takwa dianggap oleh seseorang tidak bisa memuliakannya, maka ia tidak akan pernah menjadi orang yang mulia. Karena takwa ini sebagaimana kita ketahui memiliki kadar yang sangat tinggi di dalam pengabdian seorang hamba kepada Allah. Posisinya tidak ada yang di atasnya, ia yang teratas. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat Al-Quran, di dalam surat-surat yang berbeda, memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan ayat-ayat yang lainnya. Sehingga Allah menggantungkan banyaknya pemberian yang hebat, yang besar darinya itu di dalam ketakwaan. Allah memerintahkan kita bertakwa untuk memberikan segala yang ada di dalamnya. Surga,
terhindar dari neraka, meraih segala ilmu dari yang tidak ia pelajari, bahkan mungkin tidak pernah ia dengar. Solusi dari setiap permasalahan yang ada dalam kehidupannya, jalan keluar untuknya dan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, itu ingin diberikan oleh Allah semuanya kepada orang yang bertakwa. Sehingga Allah memerintahkan kita bertakwa. Karena itu orang yang bertakwa adalah orang yang mulia. Sehingga dijadikan oleh Allah bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekallah dan ketahuilah sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Lah bagaimana seseorang tidak menjadikan dirinya mulia dengan ketakwaan, kemudian bisa mendapatkan kemuliaan? Gak bakal. Jadi kalau tidak diangkat seseorang dengan ketakwaan, dia tidak akan bisa naik. Kalau dia tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan, gak bakal bisa menjadi dekat dengan apapun. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, man lam tu'izzahu taqwa fala izzalah. Kalau ketakwaan itu tidak bisa menjadikan seseorang mulia, maka tidak bakal ada kemuliaan untuk seseorang. Jadi kemuliaan hanya ada dari ketakwaan. Tanpa ketakwaan kita nggak akan menjadi atau mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan di sini yang murni. Apa kemuliaan yang murni? Nah, kemuliaan yang murni itu seseorang dekat, senang bukan karena. Nah, bukan untuk mendapatkan ini, bukan karena agar bisa ini, enggak. Jadi memuliakan, senang, murni karena tidak ada tujuan apapun, tidak ada keinginan apapun dari orang tersebut. Nah, ini orang yang mulia dengan ketakwaan, sehingga siapapun yang mencintainya, cintanya itu bukan karena ingin mendapatkan atau untuk mendapatkan, enggak. Beda kalau cintanya kita kepada orang yang kaya, cintanya kepada orang yang punya jabatan. Cintanya itu ada karena dan untuk, karena hartanya, karena jabatannya, atau untuk mendapatkan apa yang dimiliki dari kekayaan, untuk dimudahkan segala urusan dari jabatan ini. Tapi kalau dari orang yang takwa, itu cinta kita itu nggak ada untuk atau karena duniawi, nggak ada, murni. Karena itu kita harus bisa menjadi mulia dengan ketakwaan. Dan kita harus tanamkan dalam diri kita kemuliaan hanya dari ketakwaan. Lalu waman syahidat du'fah min nafsihi nalal istiqamah. Orang yang menyaksikan kelemahan dari dirinya, mengakui tidak mampu,
maka nalal istiqomah, ia akan meraih al istiqomah. Jangan pernah kita melihat diri kita hebat. Jangan pernah melihat diri kita mampu. Kalau kita sudah melihat dari diri kita kehebatan, kemampuan, yang ada menjadi bangga diri dan sombong. Tapi kalau kita melihat adanya kelemahan, adanya kekurangan dari diri kita, di situ kita akan berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan kekurangan yang ada pada diri kita, yang menjadikan karena itu istiqomah. Pelari, kalau dia menganggap dirinya sudah mampu, bisa, dia tidak akan meningkatkan kemampuannya, targetnya ya ada. Yang ada dia sudah merasa cukup dengan yang sudah dia perbuat. Tapi kalau dia lihat adanya kekurangan, masih adanya kesalahan di dalam larinya, masih ada kesalahan di dalam apa yang dia usahakan dan lain sebagainya, dia akan terus berusaha meningkatkan, memperbaiki. Sama dengan tukang masak. Tukang masak itu kalau bisa, sudah merasa bisa, ya sudah, segitu setiap hari, nggak akan mungkin ada perubahan. Tapi kalau dia merasa masih belum bisa, sehingga dia akan terus memerhatikan cara memasaknya, dan kemudian ia akan terus meningkatkan kualitas rasanya. Kenapa? Dia merasa belum bisa. Nah, dari situ dia memperbaiki. Nah, begitulah kepada diri kita. Kalau kita sudah merasa hebat, merasa bisa, merasa sudah punya, maka kita akan berhenti daripada usaha. Tapi kalau kita merasa nggak punya, nggak merasa hebat, nah, di situ ada usaha dari diri kita untuk terus melakukan, terus meningkatkan, terus memperbaiki. Lah, karena terus menjadi apa? Istiqomah. Dia bakal mendapatkan istiqomah di situ. Nah, mendapatkan istiqomah. Makanya para aulia itu walaupun memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak pernah mereka kemudian merasa sudah hebat, sudah sempurna, enggak. Yang ada mereka itu merasa kurang, belum cukup, masih banyak kekurangan dan yang lain sebagainya. Dan itu sering kita sampaikan bagaimana Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir dengan aktivitasnya, dengan ibadahnya, dengan ketakwaannya yang full, tidak ada celah, waktunya dari selain ibadah ketaatan nggak ada celah, ya kan? Dari bangun sampai tidur lagi itu nggak ada celah, waktu longgar untuk nyantai, bukan maksiat, nggak ada. Untuk bukan maksiat, hal yang mubah nggak ada. Terisi kebaikan ketaatan. Makan mubah, hukumnya bukan haram,
bukan makruh, mubah. Bukan juga wajib, mubah. Itu pun diisi dengan mendengarkan bacaan kitab. Sambil makan, sambil mendengarkan saudaranya membaca kitab. Kenapa? Sudah tidak ada waktu lain. Sehingga ia manfaatkan waktu makan untuk mendengarkan bacaan kitab. Kalau meninggalkan rutinitas, misal kelewatan sholat duha, itu untuk mengganti sholat duhanya ini nggak ada waktunya sudah. Kalau kita masih banyak yang kosong, tapi merasa sudah penuh. Kita ini seperti orang yang kembung masuk angin, perutnya kosong tapi merasa full, itu kita. Kalau mereka enggak, itu apa yang mereka ungkapkan? Ya Rabb, ma makna amal wa kasbunah kulluh zalal. Aku enggak punya amalan ya Allah, enggak punya amalan. Yang kalau meninggalkan kebaikan yang sudah dirutini nggak bisa digantikan karena sudah masuk kegiatan yang lain, tidak ada waktu yang kosong lainnya, mengatakan ya Rabb ma makna amal, nggak punya amal ya Allah, aku ini nggak punya amal. Sudah menganggap dirinya nggak punya amal, menyatakan apa? Wa kasbunah kulluh zalal. Apa yang aku lakukan dari perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan itu semuanya salah. Jadi merasa semua yang dilakukan keliru. Merasa yang dilakukan salah. Nah, dari situ akhirnya apa? Menjadi sosok yang istiqomah. Menjadi sosok yang istiqomah. Lah untuk mendapatkan istiqomah sebagaimana kita ketahui nggak mudah, karena itu dijadikan oleh Rasulullah itu al istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari meraih, mendapatkan, memiliki 1000 keramat. Kita mau bisa terbang, kita mau bisa hilang, kita mau bisa sampai ke tempat dalam waktu sekejap, 1000 keramat kita punya misalnya, itu semuanya harganya murah, harganya kecil, tidak berharga dibanding dengan istiqomah. Butuh 1000 keramat, 1 istiqomah itu lebih baik. Kenapa? Karena istiqomah ini lebih berat dari amalnya itu sendiri, lebih susah daripada amalnya itu sendiri. Sholat duha 2 rakaat enteng, gampang, mudah. Tapi istiqomah menjalankan 2 rakaat itu itu berat, itu nggak mudah. Lah bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa sempurna. Di situ kamu akan terus ingin memperbaiki dirimu, ingin menyempurnakan dirimu sehingga menjadi istiqomah. Wa man ghalabathu syiddatu syahwa lid dunya lazimathu al-ubudiyatu li ahliha. Siapa orang sudah menguasai dirinya, rasa cintanya kepada dunia, maka mewajibkan ia mengabdi kepada orang-orang yang punya dunia. Kalau ada di bayangan kita ini hanya dunia, yang ada di dalam pikiran kita ini dunia, yang ada di dalam hati kita ini dunia, maka mau tidak mau
membuat kita mengabdi kepada orang-orang yang punya harta. Seperti semut ketika melihat gula. Siapa semutnya? Orang yang dalam pikirannya, yang dalam hatinya dunia. Hanya dunia, dunia, dunia. Yang diinginkan, yang dipikirkan dunia. Kepingin punya A, kepingin punya B, kepingin ke sini, kepingin ke situ, kepingin merasakan ini, kepingin merasakan itu. Dunia tok yang ada di dalam pikirannya. Lihat orang ini menjadi semut untuk orang-orang yang punya duit, menjadi semut untuk orang-orang yang punya harta. Jadi kalau ada orang punya harta itu jalan sendiri. Seperti semut ketika ada gula, datang. Makanya lihat orang yang punya duit. Moro datang, ini datang, ini datang, ini datang. Datang. Kenapa? Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada orang punya duit, punya harta, orang pecinta dunia pasti akan datang. Pasti. Walaupun rumahnya tutup, didatangi. Dok, dok. Tapi kadang orang lupa, nggak sadar, belum punya duit, belum punya harta, wah entek wonge. Ngene, ngono, ndak ngene, ndak ngono, entek. Mari duit. 1000 bahasa. 1000 bahasa tertutup mulutnya. Hilang keburukan orang itu. Yang ada, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kapan ngomong Masya Allah? Nggak mulai biyen ngomong Masya Allah. Mari duit kok ngomong Masya Allah. Setelah dia punya duit kamu senang sama dia. Dulu sekarang dipuja-puja. Dipuja-pujakan apa? Punya duit, punya harta. Nah kalau kita cinta dunia, yang kita harapkan hanya dunia, itu loh. Kalau kita akhirnya kepada penghuni dunia, orang yang memiliki dunia, seperti itu kita penjilat. Kadang kita ngomong ini penjilat, dia nggak sadar kalau dia penjilat. Kamu menyatakan dia penjilat kepada pejabat, kamu pun mengatakan ini penjilat teman. Kamu penjilat kepada orang yang punya dunia, kepada orang yang punya harta, yang dulunya kamu mencacinya. Makanya pikiran kita ini jangan dunia. Dunia ini sesaat kita akan meninggalkan. Kita digoda oleh dunia. Mungkin kita tergoda, jangan kita teruskan terlena dengan godaan itu. Yang ada melalaikan kita, menjauhkan kita dari tujuan Allah menciptakan kita, itu ibadah. Digoda kita di dunia, dan itu sudah dinyatakan oleh Allah. Dunia ini hanya zinah, lahwun walaib, zinah, tafakhur, itu dunia. Hanya hiasan, hanya lalai, hanya permainan, hanya bangga-banggaan, itu dunia. Artinya apa? Dalam waktu orang kalau sudah tua, masa mau main? Ya wes. Orang kalau sudah tua, masa mau lalai? Sudah. Artinya apa? Dari arti yang Allah berikan bahwa dunia itulah wun, orang itu nggak mungkin selalu lalai. Datang waktu apalagi sudah tua, dia berubah. Yang dulunya mungkin nggak pernah musola, nggak pernah ke masjid, nggak pernah hadir kegiatan di kampungnya, kalau sudah tua berubah, mulai nang musola, mulai nang masjid, mulai melu rutinan. Permainan, ya kalau masih muda, masih tua. Kalau sudah tua, wis dak ono dulinan.
Ada yang main orang tua mainan, main neker, main layangan, udah nggak ada. Yang dulu mungkin remi, mungkin domino, mungkin seka, kalau sudah tua, wis iso kate budal wis abot. Berat. Itu dunia, sifatnya sementara. Makanya dikasih oleh Allah lahwun, laibun, zina. Zina itu bagusnya juga sementara. Kita bangun, kita kasih variasi ini, variasi itu, bagusnya sementara. Pertama kita kagum dengan keindahannya, kita kagum dengan pemandangannya. Berjalannya waktu, sudah keindahannya hilang. Makanya dikasih oleh Allah permisalan zina. Masa kagum terus kita sampai mati? Tidak mungkin. Kekaguman kita dengan keindahan itu, hiasan itu enggak. Kita ngelihat orang pakai perhiasan kalung misalnya, bagus modelnya. Sesaat kita kagumnya, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu biasa kita melihatnya sudah. Kita akan kagum kalau ada model lain lagi. Zina sementara, cuma menjadi hiasan itu dunia. Kemudian tafakhur, yang ada bangga-banggaan. Pernah punya ini, pernah punya pernah kesana, pernah naik ini, pernah naik itu, situ toh. Rasanya sudah nggak ada. Kalau kita pernah naik, rasanya sudah nggak ada. Pernah ngelihat keindahannya, sudah kita nggak bisa menikmati lagi keindahannya. Kenapa? Sudah berubah. Itu dunia. Lah kemudian kita agung yang ada di dalam benak kita, dunia. Akhirnya membuat kita mengabdi kepada yang punya dunia, yang punya harta. Nah, kalau ustadznya yang marah, gurunya yang marah, loro hati, jangget di dalam hatinya, tahunan, bahkan mungkin sampai matinya. Tapi ketika orang yang punya dunia, punya harta, ya, ngomongnya luwih nyelekit, juara enggak nyelekit. Dibalik dianggap nasihat, dianggap ngiringno, enggak manfaat ya. Itulah masalahnya kalau dalam pikiran kita ini hanya dunia. Akhirnya apa? Mengabdi kepada orang yang punya harta. Dan orang yang mengabdi kepada punya harta hina. Pasti dia mengorbankan harga dirinya. Pasti itu, nggak mungkin tidak. Mengorbankan harga dirinya, membuang harga dirinya, membunuh harga dirinya. Dan itu haram. Seseorang itu menjual harga dirinya haram. Makanya seseorang itu tidak boleh melakukan sesuatu ya, yang bisa menjatuhkan harga dirinya, nggak boleh. Kalau kita paham hadisnya Rasulullah, ya, al muslim akhul muslim, Nabi mengatakan haram damuhu wa maluhu wa irduh. Irduh ini adalah harga diri. Menjatuhkan harga diri itu haram. Apalagi kalau kita menjatuhkan harga dirinya orang. Menjatuhkan harga diri haram, apalagi menjatuhkan harga dirinya orang. Tapi itu akan murah buat siapa? Orang yang hanya di dalam benaknya dunia. Berapa kali para ulama menggambarkan dunia ini hanya seperti Imam Ali. Gambarannya dunia ini hanya makanan yang kita masukkan. Setelah itu selesai, rasanya itu hanya di mulut. Manisnya, pahitnya, kecutnya, asinnya, pedesnya hanya di mulut. Setelah masuk, yang paling mahal sama yang paling murah podo. Kalau sudah masuk, tidak ada bedanya. Hanya di mulut aja bedanya. Setelah masuk dari mulut, tidak ada bedanya. Sesaat kita berasakan nikmatnya itu hanya sesaat, hanya ketika ada di mulut. Setelah itu, tapi orang yang hobi makanan, enak ini, pokoknya kan bahas panganan ini apa manfaatnya? Hanya kamu merasakan di mulut kamu, setelah masuk podo, keluarnya pun lama.
Tidak ada kemudian yang mahal keluarnya itu bagus warnanya, senang dilihat sama orang, tidak mungkin. Kemudian keluarnya itu baunya harum sedap, tidak mungkin. Tidak mungkin, sama. Kemudian pakaian, kendaraan, sama semuanya, seperti itu. Karena itu kalau kita sudah dalam diri kita ini dikuasai cinta dunia, senang kepada dunia, mau nggak mau membuat kita akan tunduk, nurut kepada orang-orang yang punya harta. Kalau sudah seperti itu, waman radhiya bil ghunu zala anhul hudu, nggak punya harga diri dia. Kalau dia sudah seperti itu, dia nggak akan punya harga diri, nggak akan punya martabat. Kenapa? Dia sudah mengagungkan orang-orang yang punya harta. Nggak ada kemudian dia punya apa disegani atau dia dihormati, nggak ada. Naudzubillah min dzalik. Karena itu nasihatnya Imam Syafi'i ini harus kita tanamkan dalam diri kita agar benar-benar kita ini menjalankan kehidupan hanya mengabdi kepada Allah, dan melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan akhirat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.